Halo semua, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan menyelami salah satu kisah paling menyentuh dan penuh kuasa dalam Injil, di mana dua mukjizat luar biasa terjadi hampir bersamaan. Ini adalah kisah tentang iman yang tak tergoyahkan di tengah keputusasaan, yang menunjukkan kuasa Yesus atas penyakit dan bahkan kematian. Mari kita mulai. Cerita ini dimulai dengan seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus. Bayangkan betapa putus asanya dia. Putrinya yang baru berusia 12 tahun sedang sakit parah, diambang kematian. Dengan hati yang hancur, Yairus mencari Yesus, menerobos kerumunan orang banyak, dan bersujud di kakinya. Ia memohon dengan sangat, "Anak perempuanku hampir mati. Datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan hidup." Yesus, yang penuh belas kasihan, langsung setuju dan berjalan bersama Yairus. Namun, perjalanan mereka terhenti oleh sebuah peristiwa yang tak terduga. Di tengah kerumunan yang berdesak-desakan, ada seorang wanita yang telah menderita pendarahan selama 12 tahun. 12 tahun. Ia telah menghabiskan seluruh hartanya untuk berobat ke banyak tabib. Namun, kondisinya justru semakin parah. Menurut hukum Yahudi saat itu, kondisinya membuat ia dianggap najis secara ritual. Ini berarti ia harus hidup dalam isolasi, terpisah dari komunitas, bahkan dari tempat ibadah. Ia menanggung penderitaan fisik, finansial, dan juga mental yang mendalam. Namun, ketika ia mendengar tentang Yesus, secercah harapan muncul. Iman mulai bertumbuh di hatinya. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Dengan tekad yang kuat, ia menyelinap di antara kerumunan, mendekati Yesus dari belakang. Dan dengan jemarinya yang gemetar, ia menyentuh ujung jubah Yesus. Seketika itu juga, sesuatu yang ajaib terjadi. Pendarahannya berhenti. Ia merasakan di dalam tubuhnya bahwa ia telah sembuh total. Yesus langsung merasakan ada kuasa yang keluar dari dirinya. Ia berhenti dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Para muridnya bingung. Bagaimana mungkin menanyakan hal itu di tengah kerumunan yang begitu padat? Tapi Yesus tahu ini bukan sentuhan biasa. Wanita itu dengan rasa takut bercampur sukacita yang luar biasa, maju dan mengaku di hadapan semua orang. Yesus menatapnya dengan lembut dan berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Di saat yang penuh keharuan itu, kabar buruk datang. Seseorang dari rumah Yairus datang dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi menyusahkan guru." Hati Yairus pasti hancur berkeping-keping. Harapannya seakan sirna. Namun, Yesus mendengar perkataan itu dan langsung menoleh kepada Yairus. Dengan tatapan yang menenangkan, ia berkata, "Jangan takut, percaya saja." Setibanya di rumah Yairus, suasana sudah penuh dengan tangisan dan ratapan. Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Orang-orang menertawakannya, karena mereka tahu pasti anak itu sudah meninggal. Yesus kemudian meminta semua orang keluar, hanya menyisakan Petrus, Yakobus, Yohanes, dan kedua orang tua anak itu. Mereka masuk ke dalam kamar. Yesus memegang tangan gadis kecil itu dan berkata dalam bahasa Aram, "Talita kum," yang artinya, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Dan secara ajaib, gadis berusia 12 tahun itu langsung bangkit, berdiri, dan mulai berjalan. Semua orang yang menyaksikan itu terpana, takjub luar biasa. Kisah yang saling terkait ini sungguh
luar biasa. Wanita yang sakit selama 12 tahun dan anak perempuan yang berusia 12 tahun. Keduanya berada dalam situasi yang mustahil menurut standar manusia. Namun, iman mereka kepada Yesus mengubah segalanya. Wanita itu disembuhkan oleh imannya yang aktif, sementara Yairus diminta untuk tetap percaya, bahkan ketika semua harapan seolah telah pupus. Kisah ini menunjukkan bahwa tidak ada penyakit yang terlalu parah atau bahkan kematian sekalipun yang tidak dapat ditaklukkan oleh kuasa Yesus Kristus. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa di tengah situasi tergelap sekalipun, kita hanya perlu satu hal. Jangan takut. Percaya saja. Terima kasih sudah menonton. Semoga kisah ini memberkati dan menguatkan iman kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.